Selamat pagi pemirsa. News update kali ini kembali menyapa Anda dengan kabar terbaru terkait COVID-19 di negara Bulgaria dan juga akan melaporkan kabar terkini terkait COVID-19 di dunia. Bersama saya, Ragil Joyo Hadi Putro, di News Update selengkapnya untuk Anda. Di dalam video ini merupakan peta persebaran dari awal ditemukan pasien yang positif corona sampai pada tanggal 16 April 2020, dan warna yang pekat merupakan kota dengan kasus terbanyak di negara Bulgaria. Bagaimana virus corona menyerang tubuh kita? Ketika virus corona masuk ke tubuh kita lewat percikan batuk atau bersin orang yang positif, baik secara langsung atau waktu kita nyentuh benda yang udah terkena percikannya dan gak cuci tangan setelahnya. Kalau udah gitu, si virus masuk lewat saluran pernapasan dan bergerak terus menuju sasaran utamanya, paru-paru. Disinilah virus yang punya 3 bagian utama ini mulai bekerja. Pertama-tama, paku protein corona ini akan nempel di paru-paru dan organ-organ lain yang selnya kaya akan protein ini, protein ACE2. Kalau tubuh kita ibarat rumah dan virus corona itu perampok, ACE2 itu ibarat gagang pintu rumah kita. Begitu udah nempel, perlahan tapi pasti virus ini akan ngedorong masuk ke dalam sel kita. Dan begitu berhasil masuk, barulah aksi sebenarnya dimulai. Sel yang udah terinfeksi dan dihack ini selanjutnya akan terprogram untuk bunuh diri dan melepaskan jutaan virus corona yang siap nginfeksi dan ngehack sel-sel sehat lainnya. Awalnya mungkin kita cuma kemasukan virus corona yang jumlahnya dikit, tapi dalam hitungan hari aja udah akan ada jutaan sampai miliaran virus corona baru, bikin paru-paru kita dipenuhi oleh mereka. Tapi ternyata, mimpi buruknya ada setelah ini. Ketika virusnya udah menuhin paru-paru kita, sistem imun kita bakalan ngerespon ibarat polisi dan tentara yang meluncur ke tempat kejadian perkara. Tapi inilah yang bikin ngeri. Di sini, virus corona jadi penipu ulung yang bisa ngakalin sistem imun kita. Mereka bikin sistem imun nyerang membabi buta, termasuk nyerang sel-sel sehat kita. Mereka jadi nggak tahu mana kawan, mana lawan, dan perlahan-lahan jadi senjata makan tuan. Kejadian ini emang nggak berlangsung lama. Karena kalau sistem imun kita kuat, mereka pun akan bisa menang dari segala taktik virus corona. Tapi terkadang tubuh kita sedang lemah, dan kalau udah gitu efeknya bisa parah. Kita bisa kena radang paru-paru akibat sel sehat di sini yang udah nggak bisa nahan bakteri pneumonia. Malahan buat kasus yang kritis, bakteri ini nggak berhenti di sana. Mereka bisa masuk ke aliran darah dan akhirnya nyerang seluruh tubuh. Kalau udah begini, bernapas saja bakalan susah banget dan hidup kita ada di tahapan yang sangat kritis. Karena kondisi yang sangat berbahaya dan rentan, perayaan Paskah pun tetap berjalan. Akan tetapi, tetap menggunakan alat pelindung diri, seperti masker dan yang lainnya. Di kota-kota besar pun menggunakan sistem pembatasan sosial atau disebut dengan social distancing. Terlihat di jalanan sangat sepi dan lengang. Pada tanggal 13 April, total kasus sebanyak 675, kematian sebanyak 29, dan persentase kesembuhan sebesar 15%. Namun pada tanggal 26 April, data tersebut meningkat 2 kali lipat, totalnya sebesar 1.300, angka kematian 56, dan persentase kesembuhan sebanyak 20%. Itulah breaking news terkini. Selalu jaga kesehatan. Saya Ragil Joyo Hadi Putro, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri.